Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Ustaz harapkan juga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustaz, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya. Jadi Ustaz harapkan walaupun kita ini berada di jam-jam terakhir ya anak-anak Ustaz, hendaknya kita masih bisa serius ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Ini pekan kemarin kita sudah masuk, walaupun hari ini ada yang masuk lagi, ada yang nggak masuk, ada yang ganti, ya kan? Irfan. Iya, jadi begini anak-anak Ustaz ya. Sebenarnya ini sering sekali Ustaz ingatkan kepada antum semua bahwa kita ini datang ke sekolah itu ingin menuntut ilmu tapi dengan risiko yang tinggi, ya kan? Di mana orang-orang lain susah untuk mendapatkan kesempatan ini, tapi masya Allah kita diberikan kesempatan. Di mana jalan-jalan di kota Medan ini sedang ditutup, kita bisa jumpa belajar di dalam kelas, ya kan? Dengan segala risiko lah pokoknya, ya. Jadi hendaknya dengan hal seperti ini kita tuh lebih serius lagi, lebih mantap lagi belajarnya. Nggak ada lagi cerita meletakkan pipi di meja. Syukur di atas meja, ini dalam meja diletaknya, ya kan? Nah, jadi nggak akan seperti itu. Bersyukur antum, Ustaz, kalau memang ini nikmat yang sangat besar lah diberikan Allah pada kita, ya kan? Betapa banyak orang yang sekarang pengen belajar, ya, pengen belajar, atau orang tuanya tuh ingin kali anaknya tuh di rumah. Kenapa? Udah suntuk kali, ya kan? Main game aja, main handphone aja. Nanti nggak dikasih katanya untuk urusan sekolah. Ini dikasih tapi nonton yang aneh-aneh, ya kan? Iya. Luar biasa. Oke, coba ya. Nah, Irfan ini jauh-jauh nih dari luar kota, ya kan? Jangan sampai sini, aduh, dah. Pokoknya ingin ke sekolah, rupanya cuman ingin main sama Gadif aja. Ya, jangan tuh. Baik ya, anak-anak Ustaz. Jadi ini kita insya Allah belajar serius, ya. Jadi tidak ada lagi yang main-main. Jadi Ustaz harapkan kalaupun antum bertanya, tanyalah yang sesuai materi pembelajaran kita, ya. Karena Ustaz yakin antum pasti semangat belajar ini, ya. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang mungkin bermanfaat, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan prakarya tiba-tiba orang ingin menjadi berwirausaha, ya kan? Berternak dia, buka dagang, berusaha jualan, ya kan? Banyak kita lihat sekarang orang tiba-tiba yang dulunya kerja di kantor, tiba-tiba jadi pedagang, ya kan? Tapi kenapa? Kalau kita tidak dibekali dengan pengetahuan dan wawasan, ya kita artinya apa? Artinya kita tuh memulai dan belajar. Nah, banyak orang seperti itu kan? Belajar tuh karena keadaan, terpaksa dia, nggak ada lagi pilihan. Nah, beda sama orang yang udah memulai tapi udah ada ilmunya, ya kan? Seperti itu. Paham maksud Ustaz kan? Enggak? Paham. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pekan lalu kita sudah coba ya membuat sebuah kelompok, ya. Enggak ada. Ini sebenarnya udah Ustaz ada suruh tugas pada pembelajaran daringnya. Nah, kelompoknya udah hilang Ustaz.
Iya, kelompoknya pun diajak kerja pun. Iya, memang seperti itu. Jadi Ustaz maklumi karena di masa-masa seperti ini kita tuh nggak bisa mengandalkan orang lain sekarang. Ustaz bilang kelompok tuh sekarang dia terkapar tuh Ustaz. Gimana? Ya kan? Dia sekarang nggak bisa lagi datang ke sekolah. Nah, ya udah. Bersyukurlah kita masih bisa datang ke sekolah. Ya. Tapi artinya gini, maksud Ustaz kalaupun kita nggak bisa berkelompok, ya inilah saat. Ana walaupun gak ada kelompok, inilah hasil. Ya, artinya walaupun kita tidak ada kelompok, ya, walaupun kita tidak ada kelompok, tapi kita adalah kewajiban kita sendiri untuk mengerjakan. Saat ini, saat Ana nggak tahu, inilah ide Ana saat yang mau Ana diskusikan. Siapapun orangnya di kelompok ini, Ana masuk aja, ya kan? Saat Ana nggak ada saat ini. Nah, itu yang jangan. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, kita belajar ini kalau ilmu itu nggak kita praktekkan tuh nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun aku untuk belajar, sebanyak apapun rumus-rumus yang antum ada di kepala antum, ya kan? Tapi setelah belajar, Ustaz, anak tuh nggak tahu ini tuh apa sebenarnya dipelajari, ya kan? Tambah-tambah kurang-kurang udah cukup bagi kehidupan kita sehari-hari, kan? Kecuali ya, antum mau buat pesawat terbang, ya kan? Nah, perhitungannya matang, ya kan? Menghitung gaya gravitasi, ya kan? Nah. Kurang ajar lah. Ya. Kurang ajar. Nah, jadi begini. Jadi maksud Ustadz ya, kita itu kalau sudah tahu ilmunya dipraktekkan. Sama juga ilmu-ilmu yang lain, ya kan? Antum udah tahu hadisnya, ya kan? Udah tahu, udah paham, tapi nggak mau dipraktekkan. Baik, coba lihat ini Ustadz ingatkan kembali di materi kita, ya, kewirausahaan yang pekan lalu, pasar lokal ya. Apa itu pasar lokal? Pasar yang ada di daerah sekitar. Pasar setempat lah gampangnya, Ustaz. Iya. Ya. Nah, kalau kita bilang pajak ya. Nah, pajak. Pajak pasar 3, ya kan? Ada pajak Ikan lama. ikan lama. Pajak yang lama banyak, Ustaz. Pajak sore pada bulan. Iya. Nah, jadi perhatikan, ini yang pekan lalu yang kita curah pendapat bahwa ya, mencari ide produk dengan curah pendapat. Ya, sudah Gadib, Irfan. Jadi mencari ide kita, mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, jadi ini berdiskusi ini sebenarnya. Itu boleh juga ya. Ideanya nih seperti ini, ya kan? Mau buat apa? Mau buat tas. Ya. Tas seperti yang Ustadz bilang itu, kita tuh usahakan membuat sesuatu, kreativitas itu berdasarkan masalah yang ada, ya kan? Berdasarkan masalah. Kalau kita berbasis masalah, pasti yang kita hasilkan itu bermanfaat. Yakin antum? Ya, misalnya antum, saat anak nih susah kali kok pergi sekolah. Buku anak nih Sahih Bukhari, ya kan? Yang mau dibawa nih, ya kan? Kemudian Al-Quran. Kan nggak mungkin kita bawanya cuman pakai kresek aja kan, plastik kresek kan? Ya bisa. Cuman kan nggak nyaman dan aman. Iya. Bukunya pun luar biasa. Apalagi antum kelas 12, Masya Allah ya kan? Mana hadis arba'in lagi yang dibawa? Udah pakai apa antum sekarang? Banyak ada Supiti, Balago, segala macam lah. Iya. Itu. Satu hari tuh pelajarannya? Enggak. Ini kan kopi kan potong-potong. Iya. Nah, antum bayangkan lah, kira-kira tas apa yang paling pas nih? Ya. Nah, itu kan berdasarkan apa ya? Berdasarkan permasalahan yang ada. Asal Ana nggak usah lah bawa-bawa kayak gitu, nanti Ana pinjam aja sama kawan Ana. Nah, lain cerita itu. Itu namanya apa? Lari dari masalah. Ya kan? Ada masalah bukan apa, udah nanti orang lain yang menyelesaikan. Nah, itu jangan seperti itu. Ya.
Berikutnya anak Ustaz ya. Nah, ini dia brainstormingnya. Jadi ya dengan kelompok ya kan. Iya, pikirlah kita ini, ya kan. Makanya kadang-kadang Ustaz sering nih ketika mulai dari kelas 7 Ustaz sering kasih pertanyaan sama anak-anak itu yang kadang-kadang yang biasa, tapi mereka tuh sebenarnya tahu jawabannya tapi nggak bisa menjawabkannya, mengutarakan itu ya. Nah, iya, itu karena jarang-jarang kita berdiskusi. Kadang-kadang kalau udah dijawab kawannya, itu yang maksud anak tadi Ustaz, ya, itu katanya. Sempurna dia. Karena kita jarang gitu. Ya, kok bisa kalau ditanya gurunya itu masuk dia ke dalam meja itu, biar nggak ditanya, ya kan? Nah, tapi sekarang rata-rata anak-anak sekarang nggak gitu lagi ya kan Ki? Bahkan nggak jam sekolah pun datang ke sekolah, ingin bertanya, masya Allah, ya kan? Itu baru namanya belajar. Nggak ada pelajaran itu hari ini, biar jumpa gurunya datang ke sekolah. Udahlah. Akhirnya jangan lama nih. Iya, memang seperti itu. Ilmu itu jangan nunggu, kita jemput bola lah, ya kan? Udah ayo langsung lanjut. Oke, Ya Allah. kita lanjutkan. Ini anak-anak Ustaz ya. Ini sebagai contoh yang kemarin ya, ada beberapa hal yang menjadi bahan untuk yang bisa didiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Perlengkapan apa saja yang dibawa? Misalnya kita mau buat tas, ya kan? Seperti buku tadi, bukunya tebal-tebal Ustaz. Nah ya. Kalau antum bawanya di ransel, digendong, mungkin aduh bongkok lah Ustaz. Nah, ya kan? Solusinya apa? Koper misalnya antum sekolah bawa koper. Ya kan? Tas orang bekerja ya. Atau pakai drone tas. Nanti tasnya pakai drone Ustaz antum ikutin aja. Ya kan? Kemudian berapa berat? Ya. Berapa berat total seluruh perlengkapan tersebut? Nah, pernah nggak antum? Jangan salah ya. Ini sekarang Ustadz lihat ya, memang ini fenomena anak-anak sekolah zaman sekarang. Dah, perhatikan. Anak SD saja ya, kelas 5, kelas 6, dulu waktu sebelum Covid ini, dia kalau pergi sekolah tuh bukunya berat-berat kali. Ya. Iya, enggak, memang buku paketnya itu berat-berat. Besar-besar sehingga dibutuhkan kadang-kadang kalau kita nggak pernah menghitung ya, mungkin ada separuh berat badannya itu yang digendong dia. Anak SD ya. Akhirnya apa yang terjadi ya kan? Mungkin badannya jadi bongkok atau tulang belakangnya bisa jadi bengkok. Iya kan? Ya, itu yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah desain misalnya untuk tas. Kan termasuk yang harus kita perhitungkan. Sasarannya apa? Anak SD misalnya. Sasarannya apa? Oh, kami kelas 12. Kalau antum mungkin ya, beban seberat badan antum bisa antum angkat? Bisa ya? Bisa. Beban seberat badan antum bisa diangkat? Bisa. Ya, misalnya antum 40 kilo. Ngangkat beban 40 kilo bisa. Sambil jalan tapi. Yang ketiga anak-anak Ustaz ya, seberapa besar dan bagaimana bentuknya? Ya kan? Kadang-kadang kan bentuk tas ini kan mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi minat kita untuk memakainya. Ada besar dia tapi nggak, modelnya jelek. Tahu antum yang kayak orang yang bawa cucian kotor itu. Ya kan? Tas paket. Iya, nah, gini aja, ya, seperti ini. Besar, muatnya banyak, ya kan? Tapi nggak keren. Nah. Itu dah dorong-dorong Bawa ke sekolah pula itu, aduh. Ada gambar Ultraman di depan yang gelap-gelap. Ya, Ultraman apa kerjanya gimana? Ya kan? Ini dia. Kemudian apakah alat ya? Alat bawah harus tahan air ya. Misalnya kalau antum di dalam tas antum itu ada yang mau dibawa yang nggak tahan air. Buku jelas nggak tahan air ya kan? Iya, nggak waterproof. Ataupun kalau buku basah masih mending Ustaz, handphone Ustaz kalau basah misalnya. Karena handphone nggak mungkin letak di kantong Ustaz. Kalau letak di kantong ketahuan.
Kalau tak di tas. Sekarang kan ada yang pakai kayak Gojek itu ada yang dalam plastik gitu kan. Wah, ya itulah harusnya antum desain. Ah, ini berikutnya adalah bagaimana cara membawa tas tersebut di bahu, di dada, atau juga ada yang di punggung, di jinjing dengan tali. Sekarang ada juga anak-anak Ustadz ya. Orang tuh tahu nggak antum? Dulu waktu zaman Ustadz kuliah, Tas ditarik, yang naik koper itu. iya itu ada juga. Tas yang jalan juga bisa. Diseret tas. Jangan naik sendiri. Iya. Enggak yang apa Pak? Yang misalnya kan ada koper yang jalan. Ah. Bisa duduk yang itu jalan dia. Oh iya. Dia sering ada di bandara. Iya. Nah itu kan satu solusi kan yang bisa memecahkan masalah kita kan. Ini kalau biasanya dulu orang koper ini orang yang bawa, sekarang koper bawa orang, iya kan? Nah itu kan satu hasil pemikiran yang iya kreatif ya kan. Kok dulu kan kita geret-geret kan, kita geret-geret koper ya kan, repot kita dibuatnya. Sekarang kayak mana? Dia kita buat repot. Nah, paham maksudnya? Nah, sama kayak Ustadz bilang gini kan. Ini cerita Ustadz sama dengarkan Gadif, ya. Ini cerita Ustadz sama teman Ustadz. Dia bilang gini. Jadi masa-masa berternak ayam. Jadi ceritanya apa? Waktu sekarang kita kasih makan ayam katanya, kasih makan ayam. Tapi besok-besok ayam ini ngasih makan kita. Ya kan? Nah, konsepnya seperti itu, nggak apa-apa, ya kan? Nah, itu tetangga kawan Ustadz seorang peternak ayam, ya kan? Ya kita kasih makan, besok dia yang ngasih makan kita, ya kan? Buaya. Hah? Nah, jadi dari situ anak-anak Ustadz perhatikan, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bukan cuman kita cuman wacana aja, tapi kita bisa berusaha menjadi kenyataan. Ya. Kadang-kadang kalau kita, makanya dari awal tadi Ustadz bilang, Irfan, makanya dari awal Ustadz bilang, hal ini kalau nggak kita berusaha untuk mengaplikasikannya, mempraktekannya, sia-sia. Ya kan? Sia-sialah. Cuma aja. Udah kita ada ide tapi nggak berani kita untuk mencobanya. Padahal berwirausaha itu modal pertamanya apa? Berani, ya kan? Beranilah. Banyak ide, tapi nggak berani. Makanya orang pintar sama orang yang biasa-biasa tapi berani lebih sukses orang yang berani. Banyak orang pintar banyak idenya. Nanti anak buat ini salah, takutnya jelek. Itu nanti orang nggak suka. Sementara orang yang biasa cuma satu aja idenya, tapi dibuatnya, ya kan? Dibuat. Akhirnya orang tahu kan. Oke, kemudian ya, antum kalau disuruh pilih Irfan, antum pilih yang mana nih? Kalau misalnya antum suruh membuat desain di posisi bawahnya yang seperti apa? Hah? Apa? Di tali dengan tali. Iya dengan tali lah, tapi di mana? Di sandal. Kepala. Di mana? Di dada. Alasannya? Alasannya? Iya, ini terjadi nih. Nanti Ustaz cerita setelah dijawab sama si Irfan. Iya. Karena kayak lebih ringan aja gitu. Lebih ringan, oke. Ya kan, lebih ringan ya. Jadi dia lebih ringan kalau kayak gini daripada kayak gini. Ya kan? Ya kalau dibawa di dada kan berarti gini dia kan. Mudah mencari barang. Oke. Gadip, coba Gadip, antum yang mana nih? Kuping. Oh, di bahu. Alasannya? Keren. Kalau dada nggak keren ya? Di dada nggak keren ya? Bebas. Si apa?